siang, kembali kita bertemu di dalam modul pembelajaran kita siang ini. Saat ini kita akan banyak mempelajari soal VUCA. Judul pembelajaran kita pada siang ini adalah Leading the Company in the VUCA Era, atau memimpin perusahaan di era VUCA. VUCA banyak dibicarakan orang pada saat ini, dan semua memprediksi masa depan adalah masalah. Keberanian kita menghadapi era ketidakjelasan dan ketidakpastian, sehingga pemahaman pembelajaran ini menjadi sangat penting buat kawan-kawan, terutama para pemimpin perusahaan dan para calon pemimpin perusahaan di era VUCA. Kita berharap semua orang yang mempelajari video ini akan mendapatkan sedikit bekal, sehingga kita tidak menjadi panik dan tidak menghadapi gejolak emosi sehingga menjadi keadaan makin tidak menentu. Saya berharap teman-teman bisa mengikuti pembelajaran ini dengan seksama dan tekun, sehingga diharapkan ini menjadi bekal yang sangat berharga buat kita pada tahap selanjutnya. Sebetulnya VUCA itu merupakan perpendekan dari 4 kata yang sangat clear, menjelaskan bahwa era masa depan adalah era ketidakpastian. Yang pertama, V, itu adalah volatility atau sangat rapuh. Kemudian O adalah uncertainty atau tidak menentu keadaan masa depan, karena gangguan-gangguan atau disrupsi berbagai macam hal, mulai daripada disrupsi sains dan teknologi, disrupsi climate change, dan disrupsi gap generation. Kemudian C itu adalah complexity. Complexity rumit atau ribet. Ini juga kadang-kadang orang sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang complicated, mana yang complexity. Kalau complicated itu masih bersifat satu sektor. Tapi kalau sudah berbagai macam sektor menjadi complicated, akhirnya menjadi complexity. Dan keribetan ini menjadi sesuatu yang lazim di Indonesia pada saat ini. Hampir semua perusahaan itu masih mengandalkan keribetan untuk mengendalikan tuntutan daripada customer untuk membuat semuanya lebih sederhana. Tetapi karena kebiasaan kerja kita yang selalu ingin kelihatannya sangat ribet, dan dalam konteks untuk apakah menunda waktu atau berbagai macam latar belakang, sehingga kadang-kadang yang dimunculkan adalah selalu ada kami membutuhkan waktu lama. Padahal ke depan itu customer itu membutuhkan kecepatan, atau sering saya sebut di dalam pembelajaran yang lainnya bahwa customer pada saat ini hanya 3 kata yang diinginkan oleh mereka. Yang pertama, mereka ingin mendapatkan pelayanan yang faster atau lebih cepat, kemudian better atau keadaan lebih baik, yang ketiga cheaper atau sesuatu yang menjadi lebih murah di dalam pelayanan maupun di dalam produk. Sehingga kerumitan atau keribetan ini jangan diteruskan menjadi sebuah kebiasaan dalam setiap kita bekerja, karena ini akan menurunkan daya saing kita di mata pesaing kita, dan kita akan tertinggal di era VUCA. Kemudian ambiguity adalah sesuatu yang sering sekali membuat para customer itu bertanya, tidak jelas apa sih yang dimaksud dengan pelayanan kita ataupun produk kita, sehingga kejelasan itu menjadi sangat penting pada masa depan. Sehingga dengan harapan keadaan tidak jelas ini jangan makin diperumit lagi dengan kita sendiri tidak jelas dalam menghadapi masa-masa ke depan. Sehingga dengan demikian kejelasan itu memang kita sendiri yang harus membuatnya atau membuatnya menjadi lebih jelas. Baiklah teman-teman, sekarang kita bedah apa yang kita harus lakukan di era VUCA sebagai
calon pemimpin perusahaan ataupun pemimpin perusahaan, sehingga kita menjadi dapat bersaing di masa depan. Pertama-tama saya ingin sampaikan, dunia telah tergoncang pada saat ini dan akan membawa impact pada masa depan. Saat ini keadaan ibarat sedang dalam kapal di tengah laut yang bergelombang besar karena adanya gempa tektonik. Kapal menjadi tidak jelas arahnya, kompas kapal tidak berfungsi, anak buah kapal panik, mesin kapal penuh dengan air laut, kemudian nahkoda dan kapten kapal mencoba melakukan pengendalian. Itulah yang dihadapi semua perusahaan pada saat ini. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Dan kita harus tetap menghadapi ini dengan seksama, dengan keberanian untuk melakukan tindakan dan bereksperimentasi. Nah, saya berharap bahwa goncangan dunia pada saat ini yang akan berimpact kepada masa depan tidak membuat perusahaan harus selalu memandang masa depan itu dengan pesimistik, tetapi harus tetap optimis. Oleh karena itu, mari kita hadapi masa depan dengan lebih baik. Oleh karena itu, kapal yang sedang dalam gelombang akibat gempa tektonik di tengah lautan, yang diharapkan adalah sikap kapten kapal yang terbaik adalah: yang pertama, berusaha tidak panik, sehingga kepanikan akan menimbulkan keadaan makin tidak jelas. Yang kedua, berusaha mengatur dan mengendalikan arah kapal supaya benar. Dalam keadaan panik, tidak mungkin kita bisa mengarahkan kapal kepada arah yang kapal supaya benar. Kemudian yang ketiga, perhatikan dan prediksi keadaan cuaca dan gelombang laut terus-menerus. Yang keempat, perhatikan dan prediksi perilaku dan tindakan anak buah kapal terus-menerus. Hal yang sama dituntut dari para pemimpin perusahaan atau para calon pemimpin perusahaan di era VUCA. Sehingga ketenangan, keberanian, dan menghadapi kenyataan itu merupakan suatu keharusan. Sikap pemimpin perusahaan yang terbaik adalah: pertama, melakukan tindakan praktis atau take pragmatic action. Di sini disarankan supaya tidak terlalu banyak berteori atau berfilosofi, karena dalam keadaan panik kita tidak sempat berpikir. Yang diperlukan adalah sebuah action atau tindakan taktis. Kalaupun masih bersikap strategik, kita harus di dalam benak kita sendiri. Yang diperlukan sekarang adalah tactical approach dan action approach, supaya kita bisa berkelanjutan di dalam suatu situasi yang tidak menentu. Yang berikutnya adalah mengendalikan kemantapan emosi atau cultivated emotional steadiness. Nah, di sini diperlukan memang kemantapan emosi. Jangan menjadi orang peragu atau menjadi orang pembimbang yang terus-menerus sehingga kita tidak mengambil keputusan. Yang dibutuhkan adalah kekuatan emosi untuk melakukan tindakan sesuatu yang dengan kepastian dan keyakinan. Yang berikutnya adalah mendayagunakan keahlian banyak pihak atau tap into other expertise. Jadi kalau kayak dalam keadaan panik tersebut, tetap bersikap. Kalau memang ternyata ada orang-orang di sekeliling kita yang lebih cerdas dan memberikan isu atau memberikan info atau memberikan usulan yang terbaik, kenapa kita tidak menggunakan atau mendayagunakan usulan tersebut? Sekarang mari kita bedah satu persatu. Apa yang disebut dengan take pragmatic action, apa yang kita sebut dengan cultivated emotional steadiness, kemudian apa yang disebut dengan tap into other expertise di dalam bekerja dalam keadaan yang tidak menentu dan tidak jelas ini. Melakukan tindakan praktis atau take pragmatic action itu ada 3 kelompok besar. Yang pertama, kembalikan pada hal-hal dan kompetensi dasar yang unggul sebagai kekuatan. Artinya, setiap kelompok, setiap orang, setiap perusahaan itu memiliki kompetensi dasar yang unggul, yang kita anggap sebagai sebuah kekuatan pada saat kita menghadapi suatu keadaan tidak jelas. Oleh karenanya diperlukan fokus pada hal-hal dan kompetensi yang Anda bisa kontrol dan kendalikan. Karena kita memiliki kompetensi dasar yang unggul, pasti kita bisa kendalikan.
Kemudian yang kedua, kendalikan organisasi dan tim Anda pada hal-hal yang dasar dan unggul yang diyakini bersama. Dan itu sebetulnya hal yang disebut dengan kompetensi dasar yang unggul telah disepakati sejak beberapa waktu yang lalu. Yang ketiga, pahami lagi apa yang menjadi kemauan dan keinginan pelanggan Anda. Jadi pemahaman tentang pelanggan itu menjadi sebagai sebuah keharusan pada saat seperti sekarang. Karena pelanggan pun selalu berubah-ubah pada era seperti sekarang. Karena mereka selalu ingin mendapat yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih benar. Dan juga lebih murah. Kemudian arahkan perusahaan Anda pada posisi yang paling menguntungkan dalam jangka pendek dan atur secara cerdas. Sehingga kita memang harus berpikir pragmatik dan kita harus mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek. Itu yang dilakukan pada saat kita menghadapi keadaan suka. Yang kedua, tempatkan kecerdasan sebagai hal yang utama. Memang diperlukan orang-orang cerdas dalam menghadapi era kepanikan. Dalam keadaan tidak menentu, lihatlah ke depan apa yang diketahui dan apa yang bakal terjadi. Dan itu semuanya memang harus diprediksi. Semampu yang kita prediksi, kita akan lakukan. Kemudian yang kedua, hal-hal apa yang akan memberi dampak baik untuk perusahaan Anda. Di identification, apa hal-hal yang akan memberikan dampak baik pada perusahaan Anda. Itu yang Anda harus lakukan. Kemudian yang ketiga, lakukan langkah-langkah praktis yang sangat taktis dan memberi manfaat untuk perusahaan Anda. Jadi, dengan demikian, tindakan pragmatik ini membuat perusahaan Anda itu ataupun kapal Anda yang sedang dalam keadaan gelombang itu menuju kepada arah yang sebenarnya yang bisa menyelamatkan dalam jangka pendek. Itu diperlukan kecerdasan, diperlukan keberanian, diperlukan pengambilan keputusan yang firm terhadap keadaan yang tidak jelas ini. Kemudian yang ketiga, bekerjalah dengan cepat dan sigap dengan target jangka pendek. Fokuskan dan prioritaskan perusahaan dan tim perusahaan Anda pada nilai-nilai dan kompetensi dan produk unggulan. Kalau Anda sudah punya produk unggulan dan kompetensi yang unggul di dalam perusahaan Anda, fokuskan pada hal tersebut. Lupakan dulu untuk produk-produk unggulan yang di masa depan, di mana yang akan dibutuhkan adalah research and development ataupun pengembangan yang membutuhkan waktu. Oleh karena itu, kembalikan dulu kepada produk unggulan atau kompetensi unggulan yang Anda sudah miliki pada saat ini. Yang berikutnya, eksekusi semuanya untuk jangka waktu 60 hari, 180 hari, atau 360 hari, tanpa harus memiliki strategi yang terlalu jelas lebih dahulu. Jadi nggak usah dulu merumuskan strategi untuk jangka panjang atau jangka lama, melakukan dulu tindakan-tindakan drastis untuk jangka pendek, sehingga dengan kapal atau perusahaan akan terselamatkan dalam waktu dekat. Yang berikutnya, bekerja dengan cepat, sigap dan taktis sampai strategi jangka menengah tercipta atau terbentuk. Setelah dilewati masa-masa kritis, baru dipikirkan tentang bagaimana strategi jangka menengah harus dilakukan oleh perusahaan. Sekarang, apa yang kita lakukan dalam bentuk emosi atau cultivated emotional steadiness yang kita harapkan atau mengendalikan kemantapan emosi. Dalam situasi ketidakjelasan, arah strategi Anda harus segera memutuskannya ke arah mana perusahaan Anda akan bawa. Hal ini menjadi sangat penting dan bersifat segera, urgent and important, sehingga tidak terjadi kebimbangan di dalam tim Anda. Karena kalau Anda sendiri sebagai pemimpin perusahaan atau calon pemimpin perusahaan, kalau Anda bimbang, anak buah Anda pasti bimbang. Itu yang harus ditetapkan. Sehingga harus firm dalam segala macam tindakan yang Anda harus lakukan. Untuk itu ada 3 langkah untuk mencegah kebimbangan yang tengah berlangsung. Yaitu pertama, harus aktif mendahului. Langkah-langkah yang bersifat aksi dan pragmatis akan menolong tim Anda dalam optimisme. Berikutnya, Anda harus menjawab pertanyaan atau kebimbangan yang muncul, antara lain, apa manfaatnya aksi yang diambil dalam jangka pendek, dan harus bisa menjawab. Kemudian, apakah aksi yang diambil akan berakibat perubahan cara bekerja, pemutusan hubungan kerja, pengurangan gaji, dan kesejahteraan. Dan ini Anda harus jawab secara jelas, sehingga clear bagi seluruh
karyawan di dalam perusahaan Anda atau anak buah kapal. Kemudian apakah ada aksi yang bersifat alternatif untuk kemanfaatan yang lebih baik? Tetap dipikirkan alternatif way untuk dapat memecahkan persoalan jangka pendek. Kemudian Anda harus mempelajari banyak hal dan bersifat proaktif untuk mencegah rumor atau isu yang berkembang secara tidak sehat. Dan hal ini akan memberikan ketenangan emosi dalam tim Anda. Sehingga rumor yang berkembang itu harus ditepis. Atau isu yang berkembang yang kadang-kadang suka dihembuskan oleh banyak pihak, itu Anda harus tanggulangi. Dengan demikian sehingga anak buah Anda tidak menjadi makin bimbang. Kemudian pahami dan kendalikan emosi. Emosi yang stabil dan mantap sangat diperlukan untuk mengurangi kebimbangan. Berikutnya, emosi yang stabil dan mantap diperlukan untuk menunjukkan sangat optimis akan masa depan. Jadi sikap optimis itu menjadi dominan. Jangan sekali-kali menjadi orang peragu dalam keadaan atau dalam situasi era VUCA masa depan. Karena kepemimpinan adalah keteguhan. Sekali Anda bikin perubahan, sekali Anda mengarungi lautan sedang dalam gelombang yang sangat tinggi, sering saya katakan point of no return, tidak ada titik untuk balik. Anda harus lakukan itu dengan kemantapan emosi. Berikutnya, komitmen yang tinggi akan membantu untuk menunjukkan bahwa Anda selalu mencegah terjadinya kekacauan arah. Itu menjadi penting. Karena komitmen yang tinggi dan Anda do and action sesuai dengan apa yang Anda inginkan, itu akan membuat emosi daripada bawahan Anda, karyawan Anda, anak buah kapal itu menjadi lebih firm terhadap arah yang Anda sedang tuju. Yang ketiga, melakukan komunikasi yang intensif dan bersifat terbuka. Cegah sifat yang menghindari untuk malas komunikasi dengan anggota tim. Makin sering Anda berkomunikasi, itu akan makin baik. Demikianlah kawan-kawan yang bisa saya berikan dalam pembelajaran kali ini dengan judul Leading the Company in VUCA Era. Saya berharap pembelajaran ini cukup dipahami oleh kawan-kawan. Yang paling penting adalah bagaimana Anda memiliki kemantapan emosi dan bertindak jangka pendek, dan kemudian juga jangan lupa untuk juga mendayagunakan tenaga-tenaga ahli yang ada yang berada di sekeliling Anda. Dengarkan usulan mereka, dengarkan pendapat mereka, lalu rumuskan secara bersama, putuskan, kemudian lakukan tindakan terbaik. Demikianlah kawan-kawan pembelajaran kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman menghadapi era VUCA. Sampai ketemu di modul pembelajaran lainnya. Terima kasih. Salam.